Hai. Oke, gue ada jerawat. Jadi gue Stefani Ginting, bagi kalian yang belum kenal, gue tuh seorang jurnalis televisi. Dan di video kali ini gue mau sharing ke kalian gimana ceritanya gue yang anaknya pemalu aslinya, tapi bisa jadi jurnalis televisi dan juga news presenter. Yang artinya harus ngomong di depan kamera terus kayak gini, atau bahkan di depan banyak orang. Nonton terus sampai habis ya. Oke, kita mulai. Jadi dulu tuh gue anak yang sangat-sangat pemalu. Who's with me? Jadi kalau misalnya lagi di depan teman-teman gitu ya, kalau lagi di sekolah atau di kelas, gue biasanya tuh kalau ngomong di depan mereka bisa kayak keringet dingin, blank, atau bahkan parahnya tuh gue bisa kayak ngerasa diserang gitu sama mereka, kayak mereka tuh ngeliatin gue semua dan semuanya tuh kayak sinis gitu, kayak mau nyerang gue. Lebay sih, tapi itu gue takut banget. Pasti ada juga yang kayak gue kan. Coba angkat tangan. Untungnya nyokap gue psikiater yang ngajarin gue untuk face your fears. Jadi kalau kalian takut ngomong di depan banyak orang, jangan justru ngumpet di belakang, tapi justru cobain untuk ngomong di depan banyak orang. Mulai dari kelompok yang paling kecil. Misalnya nih, gue waktu itu latihan untuk ngomong di depan keluarga gue dulu, yang cuma 4 orang. Terus gue akhirnya naik ke depan kelas yang ada 30 orang. Naik lagi ke depan satu sekolah yang ada mungkin ratusan orang. Perlahan-lahan tapi gue latihan untuk menghadapi ketakutan gue. Dan lama-lama gue ya masih takut sih. Tapi paling enggak gue jadi bisa mengontrol ketakutan gue untuk bisa tetap lebih santai ngomong di depan banyak orang. Kita tetap takut nggak apa-apa, justru artinya kita normal. Karena ngomong di depan banyak orang itu tetap harus takut supaya kita lebih persiapan. Tapi jangan sampai kita jadi nggak bisa ngomong sama sekali. Yang penting kita bisa tetap lancar ngomong di depan banyak orang. Jadi, jangan sia-siain kesempatan. Semua kesempatan yang ada di depan kalian, ambil aja. Misalnya ditawarin jadi MC di acara keluarga, atau MC di organisasi di mana kalian berada. Langsung cobain aja, itu jadi pembelajaran kalian. Apa coba ruginya? Kalian takut salah? Ya pasti salah, namanya juga baru belajar. Gue juga pertama kali awal-awalnya siaran, gue tuh juga ada beberapa kata yang susah banget gitu gue ngebacainnya. Nah masalahnya kalau slip of tongue tuh kata, malah jadi kata yang kayak jadi kurang sopan gitu loh. Jadi bahaya banget kalau salah. Dan gue pernah ngelakuin kesalahan itu. Karena gue pernah salah, jadi gue tuh inget banget dan gue jadi lebih hati-hati. Jadi sekarang setiap gue bacain satu kata itu, gue akan pelan-pelan dan juga fokus konsentrasi sehingga gue gak ngelakuin kesalahan yang sama. Nah, kesalahan ini bisa jadi pembelajaran buat kita supaya mungkin di kesempatan-kesempatan lain yang lebih besar kita nggak ngulangin kesalahan yang sama. Jadi nggak ada ruginya. Apalagi kalau misalnya semuanya berjalan dengan mulus di awal-awal. Ya enak lah, jadinya malah makin semangat buat kalian nyobain kesempatan-kesempatan yang lainnya. Nah, sekarang gue bakal ceritain ke kalian kesempatan-kesempatan yang harus gue laluin untuk sampai ada di sini. Walaupun gue masih junior, tapi paling gak udah bisa jadi news presenter di televisi nasional berjaringan. Kita mulai? 3, 2, 1. Oke, kita mulai dari kampus gue. Jadi gue kuliah di Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Komunikasi. Gue ambil majornya jurnalistik. Kenapa? Karena awalnya bokap gue tuh yang pengen jadi wartawan tapi nggak kesampaian. Akhirnya anaknya inilah yang disuruh jadi wartawan. Awalnya gue males banget karena gue tuh nggak pernah baca dan juga nulis, males banget. Nah di kampus gue ini gue dilatih buat baca. Jadi 1 minggu tuh harus ada buku yang dibaca dan juga belajar nulis. Tugasnya tuh nulis. Disinilah gue latihan untuk nulis dan juga baca yang kepake banget di dunia jurnalistik. Selain di dunia jurnalistik juga sebenarnya sebagai public speaker juga sangat berguna sih. Karena kalau kalian ngomong tapi kalian nggak punya wawasan, ya nggak tahu kan mau ngomong apa. Jadi kepake juga sih sebenarnya buat kalian ngomong di depan banyak orang. Nah, selain gue emang jurusan komunikasi, gue juga ngambil course untuk menjadi seorang public speaker gitu. Dari sini juga gue bisa dapat link untuk beberapa perlombaan-perlombaan tentang public speaker. Jadi ada satu televisi lokal di Jawa Barat yang lagi ngebuka perlombaan untuk news anchor. Jadi lagi nyari news anchor gitu. Gue akhirnya cobain lah. Gue yang pemalu ini akhirnya mencoba untuk lomba news anchor. Ya, bisa kalian tebak, gue nggak lolos. Karena itu ada 3 tahapan gitu untuk seleksinya. Yang pertama, oke lah, tes wawasan. Ternyata saya lolos, wawasan saya ternyata cukup luas. Terus yang kedua adalah tes cam. Jadi dilihat gitu muka kita layak atau enggak di TV. Puji Tuhan masih layak. Terus yang ketiga, ini yang paling parah dan paling sulit buat gue. Karena tadi gue udah cerita gue anaknya pemalu banget.
Dan itu tuh tes ketiganya kita harus bacain berita di tengah mall. Tengah mall. Jadi siapapun bisa lihat kita di mall itu, dan banyak banget pasti yang bisa lihat kita. Kalian tahu apa yang terjadi? Gue blank. Blank banget. Akhirnya ya sudah pasti ya gagal. Karena yang ketiga gue udah gak bisa ngomong apa-apa. Gue gak tahu harus ngomong apa di depan panggung itu. Dan akhirnya cuma keluar beberapa kata, ya sudah pasti Anda gagal. Tapi mereka ternyata ngelihat ada potensi di diri gue. Jadi mereka walaupun gue gak menang tetap rekrut gue jadi news anchor di televisi lokal itu. Di sinilah dimulai perjalanan karir gue di dunia pertelevisian. Itu tuh di semester 5 ketika gue masih kuliah. Jadi gue sambil kuliah kerja di sini sebagai sambilan gitu. Terus disinilah gue melatih diri untuk ngomong di depan kamera, belajar dari teman-teman gue juga. Ini beberapa event yang juga kayak bacain berita langsung di lapangan. Pakai kebaya gini, oke nggak apa-apa kalau kalian komen gue gendut karena gue malah gendut banget di situ. Tapi ya inilah penampilan gue dulu awal-awal sekitar tahun 2014. Capek juga ternyata sambil duduk deh ya. Jadi di semester 5 tuh ada mata kuliah jurnalistik televisi. Di sini gue sekelompok harus bikin program berita televisi ala-ala gitu selama 30 menit. Nah, teman-teman gue karena tahu gue udah jadi news presenter di TV lokal, disuruhlah gue untuk jadi news presenternya. Nah, gue ambil lah kesempatannya karena ingat semua kesempatan di depan mata, ambil aja dulu. Akhirnya gue jadi news presenternya di tugas itu, dan siapa yang sangka ternyata yang meriksa tugas itu adalah Kang Abdul Desman. Hai Kang. Dia adalah dosen gue yang sekaligus eksekutif produser di Kompas TV Jawa Barat. Jadi setelah tugas itu gue langsung dipanggil buat casting di Kompas TV Jawa Barat. Kira-kira gimana videonya? Gue mau tunjukin ke kalian. Halo, selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Kami kembali menjumpai Anda dalam Divia Akhir Pekan. Dan selama 30 menit ke depan, saya Stephanie Manensya akan menemani aktivitas pagi hari Anda dengan beragam informasi dan berita yang penting dan menarik untuk Anda ketahui yang telah kami himpun dalam satu pekan. Ini dia Divia Akhir Pekan selengkapnya. Kalau kalian lihat kan di situ gue masih cempreng banget suaranya, masih cabi, belum bisa banget gue makeup. Terus kayak tangannya tuh kayak masih kaku banget sih Tep. Namanya juga belajar ya. Tapi lumayan lah ya, ini dia video tugas gue yang akhirnya mengantarkan gue untuk bisa casting di Kompas TV Jawa Barat. Fun fact, itu tuh nama gue kan Stephanie Manensya kan aslinya. Terus pertama kali ya gue on air, yang beneran on air waktu itu gue masih pakai nama Stephanie Manensya. Terus nama bokap gue karena nggak pakai nama keluarga. Alhasil sampai sekarang gue pakai nama Stephanie Gintik. Dari situ masuklah gue ke televisi nasional berjaringan di bironya, Biro Jawa Barat. Di situ gue melatih diri jadi jurnalis televisi beneran. Waktu gue di Biro Jawa Barat itu karena isu di Bandung dan Jawa Barat tuh sering banget dapat atensi kan. Jadi gue sering banget live report. Bisa seharian tuh gue kerja sering banget lebih dari 8 jam. 8 jam lebih. Bisa live di program pagi, siang, sore, malam, muka gue semuanya tuh. Karena gue sering banget live report dulu di Jawa Barat. Tapi tenang, usaha kalian tidak akan mengkhianati hasil. Sekarang gue udah bisa ada di Jakarta, di kantor pusatnya. Tetap jadi wartawan yang menggali informasi di lapangan, tapi juga menyiarkan berita ke kalian di meja siaran. Jadi buat kalian yang pingin jadi news presenter atau public speaker, jangan patah semangat. Karena gue aja bisa, kalian pasti bisa. Yang penting kalian harus manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya ya. Dan juga persiapkan diri dari sekarang. Karena kalian gak tahu kesempatan itu datangnya kapan. Bisa tiba-tiba ternyata kalian belum siap. Ya jadi lewat deh kesempatannya. Thank you ya for watching. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, comment dan juga share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Di video kali ini gue mau cerita ke kalian gimana sih bisa gue yang anaknya pemalu banget harus sakit